Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvi Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih teman-teman sudah mau menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori Richard-Bichet Theory dan Trade-off Theory. Nah, yang pertama itu terdapat penjelasan untuk Richard-Bichet Theory. Richard-Bichet Theory atau yang disingkat dengan sebutan RBT adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang memiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik menurut Bontis et al. Tahun 2000. Menurut Rihai Belkawi 2003, Richard-Bichet Theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. RBT berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. RBT dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intelektual kapital dengan maksimal dalam hal ini, seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan, human capital, aset fisik, physical capital, maupun struktural capital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Dari asumsi teori ini, bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambahan atau value added dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, terdapat salah satu variabel yang berkaitan dengan Richard-Bichet Theory, yaitu variabel competitive advantage. Richard-Bichet Theory memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya yang memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan yang kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai yang lebih bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif dengan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, jadi dari beberapa pengembangan mengenai Richard-Bichet Theory ini dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh organisasi lain karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang sukar atau sulit untuk ditiru. Jadi, setiap perusahaan itu pasti memiliki keunggulan masing-masing. Nah, jadi ketika kita ingin bersaing dengan perusahaan lain itu sepertinya agak sulit. Nah, hanya bisa menguji dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Itu untuk pengertian dari Richard-Bichet Theory ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Trade-off Theory. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari pemegang kas. Perusahaan melakukan cash holdings dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif terjaga-jaga. Keuntungan dari transaction motif adalah perusahaan bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selain harus melikuidasi aset. Sedangkan precautionary motif menunjukkan perusahaan bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya resiko di masa yang akan mendatang atau untuk membiayai aktivitas dari investasinya. Kedua hubungan ini disarankan
agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik, menurut Keynes tahun 1936. Titik fokus trade-off terletak pada pengembalian dan risiko manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara pemegang kas terlalu banyak atau terlalu sedikit. Karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvennya perusahaan, namun mengancam profitabilitas perusahaan. Investasi kas yang kecil akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasanya diperdagangkan dan aktiva yang umumnya lebih panjang. Ada teori trade-off berpendapat bahwa tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang, yaitu opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Biaya peluang muncul karena perusahaan lebih memilih untuk menahan kasnya dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Manfaat dari menahan kas yaitu untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas, menurut Ferreira dan Vilela tahun 2004. Kemudian yang terakhir terdapat variabel yang berkaitan dengan trade-off theory, yaitu variabel capital expenditure. Teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena asumsi bahwa perusahaan dengan capital expenditure yang tinggi akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Ketika suatu perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Dengan keberadaan cadangan kas, maka cash holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai Richard-Beshad Theory dan Trade-off Theory. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan saya bisa terus berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.